Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan Bu Indri untuk belajar bersama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bu Indri mendoakan kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, nanti siswa dapat menganalisis keunggulan produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian yang kedua, melakukan praktek iklan elektronik. Yang ketiga, menganalisis penyakit organ pencernaan pada manusia. Yang keempat, membuat karya poster organ pencernaan manusia. Yang kelima, memerinci berbagai jenis karya seni rupa daerah. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi jenis karya seni rupa daerah. Yuk mari kita belajar bersama. Siapa yang masih ingat tentang iklan elektronik? Tunjuk tangan. Iya, banyak sekali yang masih ingat ya. Namun Bu Indri akan mengulang kembali apa itu iklan elektronik. Ya, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Contohnya bisa radio, TV, internet, ya. Dan jenis-jenis atau macam-macam iklan elektronik yang pertama, iklan politik, yaitu iklan televisi yang menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu. Kemudian yang kedua ini ada iklan pendidikan. Nah, ini iklan pendidikan tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan atau untuk melakukan kegiatan pendidikan. Kemudian yang sebelah sini ada iklan kecantikan. Iklan kecantikan ini digunakan untuk mengiklankan atau mempromosikan perawatan tubuh. Selanjutnya ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Sifatnya untuk memberitahu orang banyak dengan tujuan yang menarik. Kemudian ada iklan penawaran untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Kemudian yang terakhir ada iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberi penerangan atau pencerahan terhadap suatu hal. Nah, Bu Indri punya video, silahkan anak-anak perhatikan dan cermati. Ini dia. Panas nih. Wah, ada semangka. Manis. Semangka salah satu buah lokal yang gak kalah sama buah impor. Ayo kita makan buah lokal, gizinya tinggi, seger, harganya murah, pastinya membantu petani kita, bukan petani luar. Dapat kita ambil keunggulan dari buah lokal. Yang pertama, manfaatnya sama dengan buah impor. Yang kedua, harga lebih murah. Yang ketiga, buahnya lebih segar. Yang keempat, lebih aman untuk dikonsumsi. Yang kelima, membantu petani lokal dalam pemasaran buah lokal. Nah, memakan buah dapat mengurangi resiko gangguan organ pencernaan. Apa itu organ pencernaan? Mari kita bahas gangguan organ pencernaan tersebut. Ada yang masih ingat tentang gangguan organ pencernaan pada manusia? Yuk kita ingat kembali. Gangguan organ pencernaan adalah berbagai masalah yang terdapat pada organ pencernaan manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bu Indri akan menjelaskan beberapa gangguan yang diderita pada organ pencernaan manusia. Yang pertama pada organ mulut, yaitu bisa terjadi sariawan. Gejalanya itu terasa perih dan ada luka. Itu penyebabnya bisa karena luka tergigit, kekurangan vitamin C, atau karena virus. Nah, nanti pencegahannya dapat memakan makanan yang mengandung vitamin C dan pengobatannya dapat diperiksakan ke dokter. Kemudian yang kedua pada kerongkongan terdapat gangguan esofagitis.
Esofagitis itu gejalanya sulit menelan dan adanya rasa perih di dada. Pengobatannya langsung ke dokter saja ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga pada organ lambung, ada tukak lambung dan mah. Nah, gejalanya penyakit ini terasa nyeri dan panas yang terjadi pada lambung ya. Kemudian ada gastritis. Nah, ini juga adanya peradangan pada dinding lambung. Gejalanya adanya sakit perut. Nah, kalau gastritis ini karena radang ya. Kemudian pengobatannya periksakan langsung ke dokter. Pada organ selanjutnya ke usus halus. Nah, di usus halus itu terdapat penyakit kanker usus. Nah, gejalanya nyeri pada usus halus. Pengobatannya periksakan ke dokter sesegera mungkin. Nah, organ selanjutnya ada usus besar. Ini bisa terjadi diare dan sembelit. Kalau diare itu gejalanya sering buang air besar. Kalau sembelit itu susah buang air besar. Pengobatannya nanti bisa langsung diperiksakan ke dokter. Kemudian ada anus. Nah, pada anus ini terjadi abses anus ya. Abses anus gejalanya nyeri di bagian anus. Kalau yang ini harus diperiksakan ke dokter sesegera mungkin. Nah, itu tadi beberapa gangguan organ pencernaan pada manusia. Karya seni rupa daerah. Yuk kita bahas jenis karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, seni pahat. Contohnya pahatan asmat dan wayang golek dari Jawa Barat. Yang kedua, ada seni lukis. Misalnya lukisan kamasan dari Bali. Kemudian ada lukisan kaca dari Cirebon. Kemudian ada seni kriya. Seni kriya itu contohnya bisa seni tenun dan seni batik. Nah, batik yang Bu Indri kenakan ini termasuk batik geblek renteng dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini ya ada gebleknya. Ya, itu materi yang dapat Bu Indri sampaikan. Selanjutnya Bu Indri akan memberikan tugas untuk pelajaran hari ini dari Bu Indri. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.